got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap, bring it down, hold back, see me walk, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Dwi Lestari dengan NIM 5224221. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran mata kuliah profesi pendidikan. Jadi video ini merupakan rangkuman sekaligus refleksi terhadap materi yang telah saya pelajari mulai dari pertemuan pertama hingga akhir perkuliahan. Jadi pada mata kuliah profesi pendidikan ini memberikan banyak pengetahuan mengenai hakikat profesi guru, kode etik organisasi profesi, kompetensi guru, profesionalisme, guru sebagai agen perubahan, pengembangan kompetensi hingga tantangan guru di era digital. Jadi melalui video ini saya akan menjelaskan kembali materi tersebut sekaligus menyampaikan pemahaman dan refleksi saya sebagai calon guru biologi. Yang selanjutnya ada tujuan dari video ini. Jadi tujuan dari video ini adalah untuk merefleksikan seluruh materi yang telah saya pelajari selama mengikuti mata kuliah profesi pendidikan. Selain itu, saya ingin menunjukkan bahwa profesi guru bukan hanya sebuah pekerjaan, tetapi merupakan profesi yang membutuhkan keahlian, tanggung jawab, integritas, dan komitmen yang tinggi. Jadi melalui mata kuliah ini saya menjadi lebih memahami bagaimana seorang guru harus bersikap, bagaimana meningkatkan kompetensi, serta bagaimana menghadapi perkembangan dunia pendidikan yang semakin maju. Jadi sebagai mahasiswa pendidikan biologi, saya merasa materi ini sangat penting karena akan menjadi bekal ketika saya terjun langsung ke dunia pendidikan. Jadi saya berharap ilmu yang telah saya pelajari dapat saya terapkan ketika menjadi seorang guru. Jadi sehingga mampu memberikan pembelajaran yang berkualitas kepada peserta didik. Pengertian profesi pendidikan. Materi pertama yang saya pelajari adalah mengenai profesi pendidikan. Jadi profesi merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan tertentu, memiliki tanggung jawab, serta memiliki kode etik yang harus dipatuhi. Dalam dunia pendidikan, guru merupakan tenaga profesional yang memiliki tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi dari materi ini saya memahami bahwa menjadi guru tidak cukup hanya menguasai materi pelajaran. Guru juga harus mampu membentuk karakter peserta didik, memberikan motivasi belajar, menjadi teladan, serta menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Jadi saya juga menyadari bahwa guru memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan peserta didik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik, tapi juga dipengaruhi oleh bimbingan dan keteladanan seorang guru. Jadi oleh karena itu, profesi guru merupakan profesi yang sangat mulia karena berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang selanjutnya ada hakikat profesi guru. Materi berikutnya membahas mengenai hakikat profesi guru. Jadi, hakikat profesi guru adalah memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik secara profesional. Guru tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga membimbing perkembangan peserta didik, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Seorang guru harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaannya. Guru juga harus menjadi teladan dalam perilaku, kedisiplinan, kejujuran, serta memiliki kepedulian terhadap peserta didik. Jadi, saya belajar bahwa setiap tindakan guru harus menjadi contoh bagi peserta didik. Oleh karena itu, guru harus mampu menjaga perilaku, tutur kata, serta sikap di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Jadi, saya sebagai calon guru biologi, saya ingin menjadi guru yang mampu memberikan pembelajaran yang menarik, mudah dipahami, dan dapat membangun karakter peserta didik agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan. Yang selanjutnya ada kode etik guru. Materi selanjutnya adalah mengenai kode etik guru. Jadi, kode etik guru merupakan pedoman yang mengatur sikap dan perilaku guru dalam menjalankan tugas profesinya. Kode etik bertujuan menjaga martabat profesi guru serta memberikan perlindungan kepada guru maupun peserta didik. Seorang guru harus bersikap adil kepada seluruh peserta didik tanpa membedakan latar belakang, suku, agama,
ataupun kemampuan akademiknya. Guru juga harus menjaga hubungan baik dengan sesama guru, kepala sekolah, orang tua, serta masyarakat. Selain itu, guru harus melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga nama baik profesi, serta selalu memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik. Jadi menurut saya, kode etik sangat penting karena menjadi pedoman agar guru tetap profesional dalam menjalankan tugasnya. Jadi dengan adanya kode etik, guru akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi guru. Jadi sebagai calon guru biologi, saya berkomitmen untuk selalu menjunjung tinggi kode etik profesi sehingga dapat menjadi pendidik yang profesional dan dapat dipercaya. Yang selanjutnya yaitu adalah organisasi profesi guru. Jadi pada materi ini saya mempelajari bahwa organisasi profesi guru merupakan wadah yang menghimpun para guru untuk meningkatkan kompetensi, menjaga kode etik, serta mengembangkan profesionalisme. Di Indonesia terdapat beberapa organisasi profesi guru seperti Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, Ikatan Guru Indonesia atau IGI, Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP, dan Kelompok Kerja Guru atau KKG. Masing-masing organisasi ini memiliki peran dalam membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran melalui seminar, pelatihan, workshop, dan berbagai kegiatan pengembangan profesi. Jadi melalui organisasi profesi, guru juga dapat saling berbagi pengalaman, berdiskusi mengenai permasalahan pembelajaran, serta mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi dari materi ini saya menyadari bahwa seorang guru tidak boleh berhenti belajar. Guru harus terus mengembangkan kemampuan agar dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan peserta didik yang terus berubah. Jadi sebagai calon guru biologi, saya berharap dapat aktif mengikuti organisasi profesi agar mampu memberikan wawasan, meningkatkan kompetensi, serta membangun jaringan dengan sesama guru sehingga dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada peserta didik. Yang selanjutnya ada kompetensi guru. Jadi materi berikutnya membahas mengenai kompetensi guru. Kompetensi merupakan kemampuan yang harus dimiliki seorang guru agar mampu menjalankan tugasnya secara profesional. Ada 4 kompetensi yang wajib dimiliki guru, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, yaitu berkaitan dengan kemampuan memahami karakteristik peserta didik, menyusun perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil belajar. Yang kedua ada kompetensi profesional, yaitu adalah kemampuan guru dalam menguasai materi pelajaran sesuai bidang yang diajarkan. Sebagai calon guru biologi, saya harus menguasai konsep-konsep biologi agar mampu menjelaskan materi dengan baik. Lalu yang ketiga ada kompetensi kepribadian, yaitu berkaitan dengan sikap, moral, dan tanggung jawab, kedisiplinan, serta kemampuan menjadi teladan bagi peserta didik. Sedangkan yang terakhir ada kompetensi sosial, yaitu kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan peserta didik, sesama guru, orang tua, dan masyarakat. Jadi keempat kompetensi tersebut saling melengkapi sehingga tidak dapat dipisahkan. Jadi guru yang profesional harus mampu mengembangkan semua kompetensi tersebut secara seimbang. Yang selanjutnya ada profesionalisme guru. Pada materi profesionalisme guru, saya memahami bahwa profesionalisme merupakan sikap seorang guru dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Guru profesional tidak hanya mengajar tetapi juga terus belajar dan mengembangkan diri. Seorang guru harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kurikulum, serta metode pembelajaran yang inovatif. Guru profesional juga harus mampu memanfaatkan media pembelajaran yang menarik sehingga peserta didik lebih aktif dan termotivasi untuk belajar. Selain itu, guru harus memiliki integritas, disiplin, jujur, serta mampu memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Sebagai calon guru biologi, saya menyadari bahwa profesionalisme bukan sesuatu yang diperoleh secara instan.
Profesionalisme harus dibangun melalui pengalaman, pelatihan, belajar sepanjang hayat, dan kemauan untuk terus memperbaiki diri. Saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan agar dapat menjadi guru yang profesional dan mampu memberikan manfaat bagi peserta didik. Yang selanjutnya yaitu guru sebagai agen perubahan. Jadi guru memiliki peran yang sangat penting sebagai agen perubahan dalam dunia pendidikan. Perubahan yang dimaksud bukan hanya perubahan dalam proses pembelajaran, tetapi juga perubahan sikap, karakter, dan pola pikir peserta didik. Guru dituntut untuk mampu menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan sehingga peserta didik itu lebih aktif dalam belajar. Di era perkembangan teknologi seperti sekarang, guru itu juga harus mampu memanfaatkan media digital seperti aplikasi pembelajaran serta teknologi lainnya untuk mendukung proses belajar mengajar. Selain itu, guru harus mampu menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai calon guru biologi, saya ingin menjadi guru yang mampu menginspirasi peserta didik untuk mencintai ilmu pengetahuan, menjaga lingkungan hidup, serta memiliki karakter yang baik sehingga mereka mampu menjadi generasi yang berkualitas. Yang selanjutnya ada pengembangan kompetensi guru. Materi selanjutnya yaitu membahas mengenai pengembangan kompetensi guru. Jadi kompetensi guru harus terus dikembangkan karena dunia pendidikan selalu mengalami perubahan. Pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui seminar, workshop, webinar, pelatihan, penelitian tindakan kelas, membaca buku, mengikuti organisasi profesi, maupun memanfaatkan berbagai sumber belajar digital. Dengan mengikuti berbagai kegiatan tersebut, guru dapat memperbarui pengetahuan, meningkatkan keterampilan mengajar, serta memperoleh berbagai inovasi pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas. Jadi, saya menyadari bahwa belajar tidak berhenti setelah lulus kuliah. Sebagai calon guru, saya harus memiliki semangat belajar sepanjang hayat agar mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya berharap dapat terus meningkatkan kompetensi sehingga mampu menjadi guru biologi yang profesional, kreatif, inovatif, dan mampu memberikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Yang selanjutnya ada tantangan guru di era digital. Pada materi ini, saya mempelajari bahwa perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Guru tidak lagi hanya mengajar menggunakan buku dan papan tulis, tetapi juga dituntut mampu memanfaatkan berbagai teknologi digital sebagai media pembelajaran. Di era digital, peserta didik dapat memperoleh informasi dengan sangat mudah melalui internet. Oleh karena itu, guru memiliki peran penting untuk membimbing peserta didik agar mampu memilih informasi yang benar, berpikir kritis, dan menggunakan teknologi secara bijaksana. Selain itu, guru juga menghadapi tantangan dalam menyesuaikan metode pembelajaran dengan perkembangan zaman. Pembelajaran harus lebih interaktif, kreatif, dan mampu meningkatkan partisipasi peserta didik. Saat ini juga berkembang penggunaan artificial intelligence atau AI dalam dunia pendidikan. Teknologi ini dapat membantu proses belajar, tetapi penggunaannya harus tetap disertai pengawasan agar peserta didik itu tidak bergantung sepenuhnya pada teknologi. Jadi sebagai calon guru biologi, saya itu harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan terus belajar menggunakan berbagai media pembelajaran digital. Saya ingin memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga peserta didik itu lebih mudah memahami materi dan lebih termotivasi untuk belajar. Yang selanjutnya yaitu ada studi kasus profesi guru. Pada perkuliahan ini kami juga mempelajari berbagai studi kasus yang sering dihadapi guru di sekolah. Salah satu contoh kasusnya yaitu adalah ketika terdapat peserta didik yang kurang aktif dalam pembelajaran, kurang percaya diri, atau memiliki motivasi belajar yang rendah. Dalam kondisi tersebut, guru itu tidak boleh langsung menyalahkan peserta didik. Jadi guru itu harus berusaha mencari penyebabnya terlebih dahulu, kemudian menentukan solusi yang sesuai.
Jadi beberapa solusi yang dapat dilakukan yaitu menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik, memanfaatkan media pembelajaran interaktif, memberikan motivasi, melakukan pendekatan secara personal, serta menciptakan suasana belajar yang nyaman. Jadi guru itu juga harus mampu bekerja sama dengan orang tua maupun pihak sekolah apabila terdapat permasalahan yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Jadi melalui materi ini saya belajar bahwa guru itu bukan hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga harus menjadi pembimbing dan pendamping bagi peserta didik dalam menghadapi berbagai permasalahan belajar. Yang selanjutnya ada refleksi pembelajaran. Jadi setelah mengikuti mata kuliah profesi pendidikan selama 1 semester, saya memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan baru mengenai profesi guru. Saya memahami bahwa menjadi guru memerlukan kompetensi, tanggung jawab, etika, serta komitmen yang tinggi. Saya juga memahami bahwa guru harus selalu belajar, mengembangkan kemampuan dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Jadi bagi saya materi yang paling berkesan adalah tentang profesionalisme guru dan kompetensi guru, karena kedua materi tersebut menjadi dasar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Jadi saya menyadari bahwa menjadi guru bukan hanya mengajar materi pelajaran, tetapi juga membentuk karakter, memberikan motivasi dan menjadi teladan bagi peserta didik. Jadi melalui mata kuliah ini saya menjadi lebih siap untuk mempersiapkan diri menjadi guru biologi yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Yang selanjutnya yaitu penerapan sebagai calon guru biologi. Jadi sebagai mahasiswa pendidikan biologi, saya akan menerapkan seluruh ilmu yang telah saya pelajari dalam kehidupan sebagai calon guru. Saya akan berusaha mengajar dengan metode yang kreatif dan inovatif agar pembelajaran biologi menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Saya juga akan memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran, misalnya menggunakan video pembelajaran, animasi, aplikasi edukasi, maupun praktikum sederhana yang mampu meningkatkan pemahaman peserta didik. Selain itu, saya akan menjadi guru yang menjunjung tinggi kode etik profesi, bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan mampu menjadi teladan bagi peserta didik. Saya juga berkomitmen untuk terus mengikuti seminar, pelatihan, workshop, dan kegiatan organisasi profesi agar kompetensi saya terus berkembang. Harapan saya adalah dapat menjadi guru biologi yang profesional, inovatif, berkarakter, dan mampu membimbing peserta didik agar memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kepedulian terhadap lingkungan. Yang selanjutnya, sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa mata kuliah profesi pendidikan memberikan bekal yang sangat penting bagi saya sebagai calon guru. Melalui mata kuliah ini, saya memahami bahwa guru merupakan profesi yang mulia karena memiliki tanggung jawab besar dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru profesional harus memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Selain itu, guru juga harus menjunjung tinggi kode etik, aktif mengembangkan kompetensi, serta mampu menghadapi tantangan pendidikan di era digital. Saya berharap ilmu yang saya peroleh selama mengikuti mata kuliah ini dapat saya terapkan ketika menjadi guru nanti, sehingga saya mampu memberikan pembelajaran yang berkualitas, membentuk karakter peserta didik, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi dengan demikian refleksi pembelajaran yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.